Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi sama aku, Ellen. Di video kali ini aku pengen sharing, pengen bahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi sekarang aku pengen sharing gimana sih cara meresensi yang baik dan benar. Jadi langsung aja ya kita bahas, cekidot. Tapi sebelum aku ngejelasin gimana cara meresensi yang baik dan benar, aku pengen ngasih tahu pengertian dari resensi. Resensi itu berasal dari kata Latin yaitu revider atau recenser, yang artinya melihat kembali, menimbang, ataupun menilai. Dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan kata review. Jadi, meresensi buku dapat diartikan sebagai merangkum sebuah buku sesuai dengan kaidah-kaidahnya tertentu. Nah, udah tahu kan pengertian dari resensi itu apa? Sekarang aku pengen bahas gimana sih cara resensinya yang baik. Yang pertama, kamu harus tentuin dulu buku mana yang akan diresensi. Mulai dari genre, jenis buku. Selain itu juga, kamu pilih buku dengan buku yang memiliki kualitas yang baik. Covernya masih terlihat bagus, isi bukunya masih lengkap, tulisannya masih terlihat jelas, dan gak ada robekan. Setelah itu juga kamu harus pilih buku yang belum pernah diresensi sama sekali. Kamu pastiin tuh buku mana, buku yang akan kamu resensi itu belum pernah diresensi oleh siapapun, dan kamu itu pertama kalinya meresensi buku itu. Yang kedua, setelah kamu pilih buku itu untuk meresensi, lalu kamu tulis terlebih dahulu data-data singkat buku yang hendak diresensi itu, seperti judul bukunya apa, siapa penulisnya, tahun berapa terbit buku itu, cetakan keberapa, penerbitnya siapa, berapa harganya, ukuran buku, bahkan jumlah halaman. Itu bisa kamu tulis semua data-data singkatnya itu. Jadi yang belum baca buku ini tuh udah tahu nih beberapa data-data singkat tentang si buku itu. Setelah kamu menulis data-data singkat buku yang hendak diresensi itu, habis itu kamu tulis sinopsis buku. Setelah kamu baca bukunya secara menyeluruh, lalu kamu bikinlah sinopsisnya, kayak ringkasan singkat atau rangkuman isi dari buku itu. Kamu tulis kembali di situ dengan gaya bahasa kamu sendiri. Setelah itu, kamu tulis kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Setelah kamu membaca keseluruh, kamu berhak menilai karya buku itu. Karena kan setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan kan. Kayak misalnya kualitas desain sampulnya itu kurang menarik, gaya bahasanya gampang dimengerti, atau alur ceritanya terlalu berbelit, atau ceritanya bagus, atau apapun itu. Setelah itu kamu simpulkan apakah buku ini rekomendasi sekali atau enggak, apakah buku ini bagus untuk dibaca anak-anak, apakah buku ini bagus untuk dibaca remaja. Jadi gitu ya, udah tahu kan gimana sih cara meresensi yang baik dan benar. Kenapa sih kita itu harus meresensi, khususnya bagi orang-orang yang hobi membaca ya? Karena ya saking banyaknya buku yang kita baca kan pasti kita sering lupa gimana alur ceritanya, harganya berapa, siapa penerbitnya, siapa penulisnya. Pasti kan kita lupakan endingnya gimana gitu kan. Nah, jadi meresensi ini tuh sangat-sangatlah berguna. Dengan kita meresensi, jadi kita kayak punya rangkuman sendiri, punya jejak, oh ini aku udah pernah baca buku ini, endingnya begini, harganya sekian, jadi gitu. Selain itu juga manfaat resensi itu sebagai bahan pertimbangan. Setelah kamu menulis resensi, lalu kamu share di website
blog misalnya gitu kan, terus dibaca sama orang banyak. Jadi itu bisa juga sebagai pertimbangan apakah dia mau membeli buku itu atau enggak, atau cukup dari resensi kita aja gitu kan, kayak udahlah nggak mau tahu lagi tentang buku itu, buku ini ceritanya kurang bagus gitu kan. Karena kan kita meresensi itu sesuai apa yang kita bacakan, jadi kita juga menuliskan kelebihan dan kekurangan dari buku itu. Jadi orang-orang tuh lebih gampang untuk mempertimbangkan membeli atau membaca buku itu atau enggak. Setelah itu manfaat resensi itu sebagai sarana promosi buku. Seandainya buku ini itu adalah buku yang terbitan baru, belum banyak orang yang baca. Nah, kamu udah baca sampai selesai, terus kamu meresensikan, kamu share ke orang banyak gitu kan. Ini tuh dijadikan sebagai promosi buku. Karena kan kamu menulis nilai-nilai dari karya itu kan, misalnya positif nggak nih buku ini, rekomendasi nggak, bagus atau enggak. Jadi nanti orang yang udah baca resensi kita tuh jadi tertarik beli buku itu gitu. Terus yang terakhir, manfaat resensi yaitu mengembangkan kreativitas kita. Misalnya kamu menulis tapi nggak ada ide nih. Nah, dengan cara meresensi ini jadi bisa mengembangkan bakat kamu di bidang nulis. Nah, itu aja yang bisa aku share. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf banget karena aku juga masih belajar. Kalian jangan lupa share, like, comment, dan subscribe YouTube aku ya. Semoga aku biar lebih semangat lagi buat video-video yang menarik dan insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.